السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat-sangat besar yang Allah berikan kepada kita di malam ini. Allah mengumpulkan kita di salah satu rumahnya untuk mendengarkan firman-Nya dan memahami hadis-hadis Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nikmat di dunia yang lebih besar daripada nikmat ini. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Malam ini kajian kita tentang aqidah. Kita ingatkan kembali bahwa manusia dia pasti akan hidup di atas satu aqidah dan dia nanti diwafatkan oleh Allah di atas aqidahnya itu dan dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas aqidahnya itu. Maka tentunya jika dia hidup di atas aqidah yang salah, dia akan mati juga di atas aqidah yang salah dan dibangkitkan di atas aqidah yang salah. Sebaliknya, jika dia hidup di atas aqidah yang benar, dia akan diwafatkan oleh Allah di atas aqidah yang benar dan dia akan dibangkitkan oleh Allah di atas aqidah yang benar. Dan tentunya kita semua adalah ingin dihidupkan oleh Allah di atas aqidah yang benar, diwafatkan di atas aqidah yang benar, dibangkitkan di atas aqidah yang benar. Namun itu tidak mungkin akan kita raih kalau kita tidak bersungguh-sungguh mempelajari aqidah yang benar ini. Ya, jangan setengah-setengah mempelajari aqidah ini, karena kita adalah hidup di atas aqidah dan mati di atas aqidah nanti. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan tentang syarat ibadah. Dan kita sudah menjelaskan syarat yang pertama, yaitu
al-ikhlas. Al-ikhlas artinya adalah ketika dia melaksanakan perintah Allah itu semata-mata dia mengharapkan ridha Allah. Dia tidak mengharapkan sesuatu yang lain. Semata-mata dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengharapkan pujian, dia tidak mengharapkan balasan dan yang lain-lainnya. Sekarang kita akan memasuki syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah muwafaqatu syar'illah. Ibadah yang dilakukan itu harus sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah. Wa dzalika bi an takuna al-ibadatu fi waqtiha wa sifatiha muwafiqatun lima jaa fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud adalah ibadah itu dilaksanakan pada waktu dan sesuai dengan sifat yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak boleh kita merubah-rubah, tidak boleh kita menambah, tidak boleh kita mengurangi. Tidak seorang pun yang berhak untuk menambah dan mengurangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak berhak untuk menambah, tidak berhak untuk mengurangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan kepada kita apa yang disyariatkan oleh Allah. Dia tidak membuat syariat. Yang berhak untuk membuat syariat, menghalalkan, mengharamkan, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah, apapun tingkatannya, apapun kedudukannya, dia tidak boleh membuat syariat baru. Fala yazidu fi ibadatihi amalan aw qawlan lam yarid fihima. Tidak boleh dia menambah dalam ibadahnya itu suatu perbuatan atau suatu ucapan yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah. Lihat ayol ikhwah, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai umat Islam ini, supaya dia tidak sembarangan, supaya dia tidak ngawur dalam beribadah dan beramal. Diikat dengan apa? Diikat dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya ini dibebaskan, coba lihat bagi apa yang akan terjadi. Ini akan sholat 2 rakaat, ini akan sholat 3 rakaat, ini akan sholat 5 rakaat. Ya, ini berzikir semau-maunya. Ada yang 33, ada yang 50, ada 53 dan seterusnya. Supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti itu, maka ibadah ini diikat oleh Allah dengan di dalam Al-Quran dan di sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun meskipun demikian, diikat dengan Al-Quran dan sunnah, masih ada saja orang-orang yang menambah dan mengurangi. Dari akidah sampai ibadah sampai akhlak, ya, betapa banyaknya tambahan-tambahan yang tidak ada contohnya dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yaf'aluha fi ghairi waqtiha, dan tidak boleh juga dia melaksanakannya di luar waktunya. Ya, dia mau salat, dia mau puasa, tapi di bulan Syawal, puasa wajib di bulan Syawal. Berhaji di bulan Muharram, tidak boleh. Ya, karena ini waktunya juga, yang menentukan waktunya itu adalah Allah, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita tidak boleh sembarangan.
Kita berkorban dengan binatang-binatang yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Onta, sapi, kambing. Mungkin ada orang mengatakan saya tidak punya uang untuk beli kambing, maka saya akan sembelih 10 ekor bebek misalnya. Enggak bisa, tidak dikatakan dia berkorban. Ya, orang tidak punya uang untuk beli sapi, saya akan berkorban dengan kuda saya. Enggak bisa seperti itu. Jadi waktunya sudah ditentukan oleh Allah, tempatnya juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bilangannya, jumlahnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanyalah tugas kita menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah, bukan membuat syariat baru. Ya, yang berhak membuat syariat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dzan bihi Allah." Apakah mereka ini memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan mereka dari selain Allah Subhanahu wa taala? Nasallallahu alaihi wal afiyah. Lihat ayat ikhwah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sekutu-sekutu, berarti orang yang membuat cara-cara baru, apakah itu perbuatan dan ucapan di dalam ibadah ini, maka sesungguhnya dia menandingi dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berhak untuk membuat syariat itu hanyalah Allah. Ya, waktunya ditentukan oleh Allah, caranya ditentukan oleh Allah, ucapan-ucapannya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada seseorang membuat ucapan baru, cara baru di dalam beribadah ini, maka sesungguhnya dia telah menjadikan dirinya sebagai apa? Sebagai apa? Tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa kurang ajarnya orang yang menjadikan dirinya sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum sholat baca ini, baca itu, baca ini. Ya, baca qul a'udzu birabbil falaq, setelah itu qul a'udzu birabbin nas, setelah itu berdoa Allahumma hassin wuqufana bayna yadayk, setelah itu usalli salatal maghrib 3 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ya, siapa yang mensyariatkan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mensyariatkannya. Ikhwani fi din azakumullah, antum ingat di kajian salat bagaimana sahabat itu telitinya sampai hal-hal yang kecil pun disampaikan kepada kita. Seperti apa? Jari-jari kakinya itu dia mengatakan ditekuk, kemudian bagaimana? Diarahkan kemana? Ke arah kiblat. Ya, jadi itu diperhatikan. Kalau hal yang seperti itu disampaikan kepada kita, masa yang jelas-jelas kalau Nabi SAW mengatakan usolli salatul maghrib, tidak mungkin tidak akan didengar oleh sahabat-sahabat yang ada di belakangnya. Ya, kalau sahabat-sahabat yang belakangnya itu mendengarnya, pasti akan disampaikan kepada kita. Namun satu pun di antara sahabat-sahabat ini tidak ada yang menyampaikan kepada kita. Itu berarti hal itu tidak pernah terjadi sama sekali. Maka orang yang mengadakan sesuatu dalam agama ini, apakah itu perbuatan, ucapan, menentukan waktu, maka sesungguhnya dia telah mengangkat dirinya sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya yang berhak untuk mensyariatkan itu hanyalah Allah. Ya, makanya Allah mengatakan am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'dzan bihi Allah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan mereka dari selain Allah Subhanahu wa taala? Kemudian wa kadzalika la yata'abbadu lillahi bi'ibadatin lam tarid fihima. Demikian juga tidak boleh seseorang melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada, dicantumkan, disyariatkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan subhanallah ayyuhal ikhwah, betapa banyaknya ibadah-ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan Sunnah dikerjakan sekarang. Contoh yang sangat sederhana yang terjadi di Lombok ini adalah lebaran topat. Lebaran itu antum kira bukan ibadah itu?
ibadah itu. Ya, ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah kita mengerjakan ibadah yang sangat mulia, lalu kita melaksanakan salat yang sangat mulia. Lebaran, kita salat. Ya, ada orang bikin apa? Lebaran topat. La ilaha illallah. Nas'alullah salamal afiyah. Banyak lagi ibadah-ibadah yang dibuat oleh kelompok-kelompok Syiah, kelompok Rafidhah, orang tasawuf tarekat yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha muqtada syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini merupakan konsekuensi dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yu'badallah illa bima syara'ahu ala lisani nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din azakumullah, sebagaimana yang sudah kita sampaikan di kajian-kajian sebelumnya ketika kita membaca syarah hadis Jibril. Ya, semoga antum ingat walaupun saya yakin antum tidak ingat. Kita mengatakan konsekuensi dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama adalah apa? Ta'atuhu fima amar. Taat kepada semua perintah-perintahnya. Tidak boleh ditentang, tidak boleh dibantah. Karena semua perintahnya itu adalah berdasarkan apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbar, dan mempercayai semua berita-berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian-kejadian di akhir zaman, tentang kejadian menjelang hari kiamat, ya, tentang kejadian yang dikubur, tentang kejadian-kejadian di akhirat. Semua itu adalah masalah ghaib yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Wajib kita percaya. Masuk akal, tidak masuk akal, kalau disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak punya pilihan lain kecuali mempercayainya. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Menjauhkan segala yang dilarang. Karena apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berarti dilarang oleh Allah. Dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan menimbulkan kerusakan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Ya. Kemudian yang empat adalah wa ayyubad wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Tidak boleh Allah disembah itu kecuali dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwani fi din azzakumullah, konsekuensi dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, apabila kita sudah mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka konsekuensinya kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ikhwani fi din azakumullah, ayat ini ada di dalam suratul Hasyr ayat yang ke-7. Ya, Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ayat ini adalah ayat yang sangat agung, yang sangat besar, ya, yang merupakan senjata ahli sunnati wal jamaah, ya, untuk menghancurkan dan membantah semua pelaku-pelaku bid'ah. Ya, karena setiap cara-cara baru yang dibuat oleh seseorang, kita katakan wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang kalian diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terimalah dia, dan apa yang kalian dilarang, tinggalkanlah dia. Ya, sekarang contoh usalli ini pernah enggak diberikan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau dia mengatakan iya, mana dalilnya? Ya, membuat acara maulid atau rajaban
atau yang lain-lainnya. Ya, kita katakan kepada mereka, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan kalian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terimalah dia, dan apa yang kalian dilarang, maka berhentilah. Sekarang acara ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita atau tidak? Maksudnya diberikan di sini maksudnya apa? Disyariatkan atau diajarkan? Ya, kalau iya, mana dalilnya? Kalau tidak ada, berarti yang kedua, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang kalian dilarang maka hentikanlah. Ya, yang tidak diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan dikerjakan. Jadi ikhwani fi din azakumullah, Islam ini adalah gampang sekali, tapi dibuat ruwet Islam ini. Ya, ada perintah kerjakan, tidak ada ya jangan dikerjakan, selesai. Ya, dibuat-buat. Padahal yang ada saja tidak bisa kita laksanakan semuanya. Dibuat-buat cara baru. Ya, ada puasa ini, ada puasa itu, ada sholat ini, ada sholat itu, ada bacaan ini, ada bacaan itu, dan seterusnya. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Seolah-olah yang disyariatkan oleh Allah ini belum cukup, sehingga karena dia belum cukup, mereka tambah-tambah. Ya, kita semua hafal firman Allah yang mengatakan apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini, ya, yaitu pada hari Arafah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sempurna agama kita. Apanya sempurna? Akidahnya, ibadahnya, bacaannya, cara-caranya, semua sudah disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhlaknya sudah disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak perlu menambah, tidak perlu mengurangi, tidak perlu mengambil dari ajaran-ajaran yang lainnya, karena sudah sempurna. Namun subhanallah, yang namanya sesuatu yang sempurna, kalau kita tambahkan dia lagi, pasti dia akan rusak jadinya. Ya, sudah disempurnakan oleh Allah, ditambah-tambah. La ilaha illallah. Ya, bagaimana kita akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sementara yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak merasa cukup. Kalau yang datangnya dari Allah saja mereka tidak merasa cukup, lalu maunya dari siapa sehingga mereka merasa cukup? Coba antum melihat, setiap tarekat, setiap tasawuf punya cara-cara tersendiri yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kelompok Rafidah, kelompok Syiah, lihat bagaimana cara mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bagaimana cara mereka sholat. Nas'alullah salamul afiyah. Ya, kemudian fala yu'badallahu ta'ala illa bima syara'ahu ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh Allah subhanahu wa ta'ala disembah kecuali dengan cara yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ayat ini dalam surah apa tadi? Al-Hashr. Ayat yang keberapa? Yang ketujuh. Antum hafalkan surah ayat ini. Ya, ini senjata untuk menampar wajah orang-orang yang melakukan bid'ah-bid'ah itu. Jadi setiap ada bid'ah, kita katakan kepada mereka, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan kalian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terimalah dia. Ini cara antum ini, ya, yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita atau tidak? Ya. Kalau dia mengatakan iya, mana dalilnya? Ya. Dalilnya dari Al-Qur'an atau dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja bid'ah-bid'ah yang terjadi sekarang ini? Bacakan kepada mereka ayat ini, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima, dan yang dilarang jangan dikerjakan. Ujung-ujungnya mereka pasti akan mengatakan ini bagus. Ya.
masa kalian akan melarang orang baca Quran atau berzikir? Subhanallah, kalau kita melarang orang baca Quran, zikir, kafir kita. Silahkan baca Al-Quran, tapi di mana Rasulullah SAW membacanya, dengan cara yang ditentukan oleh Rasulullah SAW, begitu cara baca. Kita tidak melarang orang berzikir. Kalau kita melarang orang berzikir, kafir kita. Tapi berzikirlah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, la ilaha illallah. Kemudian, hafal antum ayat ini Pak Haji? Belum? Masya Allah. Baik. Kemudian, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Muttafaqun alaih. Man ahdatha artinya mengada-ada. Barang siapa yang mengada-ada, ya, mengada-ada artinya dahulunya tidak ada, kemudian diadakan. Ya, usolli salatul maghrib ini dahulunya ada, tidak ada, diadakan oleh mereka. Ya, acara maulid, nelong, mituk, nyiwak, nyatus, ya, ada dulunya, tidak ada, diada-adakan. Ya, nah Nabi SAW mengatakan, man ahdatha fi amrina, barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami ini, maksudnya dalam agama kami, ma laysa minhu, yang tidak termasuk bagian darinya, ya sudah pasti kalau diada-adakan maka dia sudah pasti bukan bagian daripada apa? Bukan bagian dari agama itu, karena diada-adakan. Ya, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, yang diada-adakan itu ditolak. Jelas sampai di sini ayo ikhwah? Mungkin ada orang mengatakan, kami tidak pernah mengada-ada, ini sudah ada sejak dahulu. Ya, dari dulu ini sudah ada, kami tidak pernah mengada-adakannya. Ya, kami melaksanakan apa yang sudah ada. Kalau dia mengatakan demikian, maka antum bacakan riwayat yang lain yang mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya itu tertolak. Ya, jadi antum hafalkan dua-duanya, man ahdatha dan man amila amalan. Faham ya ikhwan? Yang pertama, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Yang kedua, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, jadi pasti kalau dia ada, kita mengatakan tidak boleh kita mengada-ada. Oh, saya tidak mengada-ada, ini sudah ada sejak dahulu. Maka kita katakan lagi kepadanya, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan suatu amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka dia amalannya itu tertolak. Fal ayatu sarihatun fi wujub ittiba'in nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang tadi kita bacakan di dalam suratul Hasyr itu sudah jelas, ya, mewajibkan kepada kita untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din azakumullah, kalau seandainya setiap orang boleh membuat cara baru di dalam beribadah, untuk apa Allah mengutus Rasulnya? Ya, tidak perlu Allah mengutus Rasulnya. Tapi supaya kita jangan ngawur di dalam beribadah, maka diutuslah Rasul yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita beraqidah, bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita berakhlak. Ya, kemudian wal haditsu bi riwayataihi, dan hadis dengan dua riwayatnya yang tadi, sarihun fi tahrimi ihdath ibadatin lam ya'mur biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dengan dua riwayatnya itu
jelas mengharamkan kepada kita untuk mengada-adakan ibadah yang tidak pernah diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikhwani fi din azakumullah. Dan lucunya, ya, ketika kita melarang mereka melakukan suatu bid'ah, mereka mengatakan ini tradisi kami, sudah tradisi dari sejak dahulu, ini adat istiadat. Ya subhanallah, yang namanya tradisi atau adat istiadat itu tidak ada pahalanya. Tapi mereka melakukan bid'ah-bid'ah ini tujuannya apa? Tujuannya mendapatkan pahala. Kalau sudah tujuannya mendapatkan pahala, maka itu bukan tradisi, itu adalah apa? Ibadah. Ya. Kemudian fi tahrimi ihdathi ibadatin lam ya'mur biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ayat dan hadis ini jelas mengharamkan kita untuk mengadakan ibadah-ibadah yang tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam tarid fi sunnatih, dan tidak ada juga di dalam sunnahnya. Wa tahrimi ihdathi sifatin li ibadatin masyru'ah. Dan tidak boleh mengadakan cara-cara baru dalam ibadah yang sudah disyariatkan oleh Allah. Jadi membuat ibadah baru tidak boleh. Kemudian membuat cara-cara, menambah cara-cara di dalam ibadah yang sudah disyariatkan oleh Allah juga tidak boleh. Apa contohnya? Misalnya sering kita mendengar selesai zikir yang selesai salat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kita disyariatkan untuk beristighfar 3 kali, hanya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ditambah, ya, astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa liman lahu haqqun alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Diulang-ulang 3 kali. Ditambah itu. Zikir ini zikir yang disyariatkan oleh Allah, tapi caranya mereka tambah-tambah. Ini juga haram, mengadakan ibadah baru yang tidak ada contohnya, seperti lebaran topat itu. Ya, lebaran itu ibadah. Ya, dibuat-buat oleh mereka. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena lebaran kita hanya 2, lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Mereka bikin lebaran yang ketiga, yaitu lebaran topat. Ini ibadah baru. Ini bukan ibadah baru, ibadah yang sudah ada, namun ditambah-tambah caranya. Astaghfirullah, enggak cukup mereka dengan astaghfirullah. Subhanallah, ya. Nabi mengatakan astaghfirullah itu berdasarkan wahyu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menentukan jumlahnya 3 berdasarkan wahyu. Ditambah oleh mereka dengan zikir yang begitu panjang. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat, ya, wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Bagus ini. Yuk, siapa mengatakan dia tidak bagus? Bagus zikir ini, tapi bukan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ini yang diperintahkan kita untuk mengamalkannya. Kalau di luar sana ya silahkan zikir, terserah antum, tapi zikir setelah solat ini sudah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumlahnya, ucapannya, ya, ditambah-tambah. Jadi wa tahrimi ihdathi sifatin li ibadatin masyru'ah. Ayat dan hadis ini juga mengharamkan, menunjukkan bahwa haram kita membuat sifat baru dalam ibadah yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lianna dzalika laisa alaihi amruhu sallallahu alaihi wasallam wa laisa min sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bukan bagian dari agamanya, bukan juga bagian dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai di sini ya ikhwah? Baik. Kemudian usulul ibadah, dasar-dasar ibadah. Ya. Ibadatullah tabaraka wa taala yajib an tartakiz ala thalathati usul. Beribadah kepada Allah ini harus bertumpu
berdiri di atas 3 dasar. Di atas 3 dasar. Apa itu? Yang pertama adalah al-mahabbah, cinta. Yang kedua adalah al-khawf, takut. Yang ketiga adalah ar-raja, berharap. Ya. Jadi dasar yang pertama adalah apa? Cinta. Kedua, takut. Ketiga, berharap, ar-raja. Faya'budul muslim rabbahu mahabbatan lah. Maka seorang muslim dia beribadah kepada Allah karena dia cinta kepadanya. Wa khaufan min iqabih, dan karena dia takut dari siksaannya. Wa raja'un li thawabih, dan mengharapkan pahala-pahalanya. Jadi ini 3 landasan atau 3 dasar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Apa kata para ulama ussalaf? Sudah hafal yang ingat yang 3 ini? Yang pertama apa? Cinta. Kedua, ketiga, berharap. Para ulama ussalaf mengatakan, man 'abadallaha bil hubbi wahdahu fahuwa zindiq. Barang siapa yang menyembah Allah hanya dengan perasaan cinta saja, maka dia adalah orang yang zindiq. Dia adalah orang apa? Zindiq. Zindiq itu artinya adalah orang yang tidak punya agama atau orang munafik. Ya, arti zindiq itu orang yang tidak punya agama atau orang yang munafik. Apa kata mereka? Orang-orang zindiq yang hanya beribadah kepada Allah dengan perasaan cinta saja. Mereka mengatakan, la na'budullaha khaufan min narihi wala tama'an fi jannatih. Mereka mengatakan, kami ini tidak seperti kalian. Ya, kami ini menyembah Allah bukan karena takut kepada nerakanya. Subhanallah, dia tidak takut kepada neraka. Luar biasa nekatnya ini. Ya, na'udzubillah. Dia tidak takut kepada neraka, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya semuanya berlindung kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Mereka tidak takut kepada neraka. Bahkan mereka saking kurang ajarnya, apa kata mereka? Nanti syekh kami dia akan masuk ke neraka, kemudian dengan sorbannya dia matikan api neraka itu. Dikira orang bakar sampah ini, ya ikhwah. Mau dimatikan begitu saja. La haula wala quwata illa billah. Lihat bagaimana bohongnya mereka. Ya. Bahkan lebih parah lagi, ya ikhwah. Ini sama seperti Wiro Sableng. Ini saya pernah mendengar ceramah. Dia berapi-api ceramah. Dia mengatakan Musa alaihi salam, dia tidak rela ada di antara umatnya yang masuk neraka. Musa alaihi salam ini. Lalu bagaimana caranya? Lalu Musa alaihi salam dia yang masuk ke neraka itu, kemudian dia mengembang di neraka itu. Tubuhnya membesar sehingga memenuhi semua rongga-rongga yang ada di neraka itu. Sehingga nanti orang Yahudi mau masuk ke neraka, mental langsung ke surga. Lihat aja ini Wiro Sableng ini. La ilaha illallah, Tom and Jerry dikira masuk surga neraka itu. Jadi begitu orang Yahudi masuk neraka, karena Musa alaihissalam tubuhnya sudah memenuhi neraka itu,
Maka orang Yahudi yang masuk neraka mental langsung ke surga. Subhanallah, lihat main-mainan dibuat agama ini. La ilaha illallah, dikira Tom and Jerry surga neraka ini. Ya. Nah, jadi mereka mengatakan kami ini menyembah Allah bukan karena kami takut kepada neraka. Juga bukan karena mengharapkan surganya, tapi karena cinta kami kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Jadi surga tidak diharapkan, neraka juga tidak ditakuti. Kan luar biasa nekatnya ini. Kemudian mereka juga mengatakan, "Man 'abadallaha," enggak tenang, mematikan. Nah, azan ya. "Man 'abadallaha khaufan min narihi fahiya ibadatul abid." Orang yang menyembah Allah karena takut kepada neraka, mana ini sama seperti ibadahnya para budak. Budak-budak yang begitu, yang takut kepada majikannya, yang takut kepada tuannya, kan itu budak-budak itu. Wa man 'abadahu tam'an fi jannatih, dan orang yang menyembah Allah karena mengharapkan surganya, fahiya ibadatut tujjar. Ini ibadahnya para pedagang ini. Ya. Apa namanya? Membeli dengan harga yang murah, kemudian menjual dengan harga yang mahal. Ya. Ini ibadahnya para pedagang ini. Kita ini tidak seperti kalian ini. Kemudian wa za'amu anna al-'abida man 'abadahu hubban lah. Jadi orang ahli ibadah yang sejati itu adalah yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena cinta kepada Allah, yang mengharapkan cinta kepada Allah. Bukan yang takut dari api neraka atau mengharapkan surga, tidak, tapi kami ini beribadah kepada Allah karena kami cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kata mereka. La haula wala quwwata illa billah, padahal kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlomba-lomba meraih apa? Meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian kita diperintahkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selamatkan diri dari api neraka. Nabi mengatakan, "Fattaqun nara walau bisyiqqi tamrah." Selamatkanlah dirimu dari api neraka meskipun dengan apa? Sebelah korma. Mereka tidak takut kepada neraka. Syekh mereka kalau masuk neraka nanti, api neraka itu akan dipadamkan dengan sorbannya. La haula wala quwwata illa billah. Makanya jangan heran kalau ada orang mengatakan kiai kami dia ngambil tanah di mana namanya? Di matahari. La ilaha illallah. Dan hampir terbakar jubahnya, hampir dia tidak terbakar. Subhanallah. Kira-kira apa kainnya itu ya? Jubahnya itu apa kainnya kira-kira? Mereknya apa kira-kira jubahnya sehingga tidak terbakar di matahari? Nas'alullah as-salama wal afiyah. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la